masuk ke masjid, sholat di masjid. Ketika masuk ke masjid, bapak-bapak, ketika masuk ke masjid, waktu sholli tahiyatul masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini banyak pertanyaan. Boleh tidak, Bib, sholat tahiyatul masjid habis asar? Boleh tidak, Bib, sholat tahiyatul masjid habis subuh? Maka sholat tahiyatul masjid habis subuh, habis asar, kapanpun tahiyatul masjid itu, kalau tujuannya bukan untuk tahiyatul masjid saja, boleh. Boleh. Kapanpun, kalau bukan tujuannya untuk tahiyatul masjid saja, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk hanya tahiyatul masjid, contoh, masuk ke masjid habis asar, jam 4. Dia sudah sholat asar di rumah. Lalu dia habis asar mau ke masjid. Lalu ditanya, kau ngapain ke masjid habis asar? Sudah belum sholat? Oh sudah, aku sudah sholat asar. Jadi ngapain kau ke masjid habis asar? Saya mau tahiyatul masjid saja. Saya cuma mau tahiyatul masjid. Ini boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid menjadi tujuannya. Padahal habis asar itu waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah. Tapi tahiyatul masjid hakikatnya boleh. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah sebab mutaqaddim. Gara-gara masuk masjid, sunnah sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dijadikan maksud tujuan, itu tidak boleh. Beb, kalau saya mau sholat maghrib, tapi saya di masjidnya jam 5:30, setengah jam sebelum maghrib, boleh lah Beb tahiyatul masjid? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena masuknya engkau ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Karena masuk masjid tidak boleh sembarangan, harus ada penghormatan. Maka lakukan tahiyatul masjid dulu sebelum maghrib. Nah begitu juga ibu-ibu, kalau kita mau melakukan sholat zuhur, sebelum melakukan sholat zuhur, azan belum dikumandangkan, kita sudah masuk ke masjid, maka sholatlah dulu tahiyatul masjid. Ada orang lagi bertanya, Bu. Ada orang bertanya lagi, Beb, boleh tidak Beb sholat tahiyatul masjid gabung dengan sholat sunnah wudhu? Digabung. Tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnah wudhu, boleh tidak? Boleh. 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 Tapi bagusnya Ibu, bagusnya berwudhu itu bapak-bapak bagusnya di rumah. Bagusnya berwudhu itu Ibu di rumah, apalagi perempuan. Kalau berwudhu di masjid repot. Buka jilbab, oh ini dulu, repot. Bagusnya wudhu itu dari rumah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah sudah berwudhu menuju ke masjid. Masjidnya 1 kilo perjalanan. Saking semangat tadi kan cari masjid yang jauh. 1 kilo perjalanan dari rumah ke masjid. Dia sudah berwudhu di rumah. Mau sholat maghrib di masjid. Ibu, sejak dia keluar dari rumah sampai dia di masjid, itu sudah terhitung pahala seperti orang sholat. Terhitung pahala seperti orang sholat. Kenapa? Karena dia sudah berwudhu dari rumah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus bapak-bapak nih, Pak, berwudhulah di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berwudhu di rumah, kalaupun ibu bapak berwudhunya
banyak menggunakan air sampai mubazir, maka berhukum makruh. Karena air yang dipakai air sendiri, air rumah. Tapi kalau dia berwuduk di masjid, banyak menggunakan air sampai mubazir, maka air yang dimubazirkan itu air masjid, hukumnya haram. Ini sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya ibu-ibu, alangkah bagusnya berwuduk di rumah, sholatlah sunnah wuduk di rumah. Sholatlah sunnah wuduk di rumah. Sudah sholat sunnah wuduk di rumah, baru berjalan sampai ke masjid, sholatlah tahiyatul masjid. Kalau belum azan. Kalau sudah azan, sholatlah qabliyah zuhur serta gabung dengan tahiyatul masjid. Kalau sudah azan. Kalau sudah azan, sholatlah qabliyah zuhur serta tahiyatul masjid, gabung. Kalau sudah qomat, sholat tahiyatul masjid dulu. Kalau sudah qomat, langsunglah ikut berjamaah. Tidak usah qobliyah, tidak usah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena berjamaah lebih afdal. Takbiratul ihram dengan imam lebih afdal daripada kita sibuk sholat sunnah. Ini kadang-kadang ibu-ibu, Pak, imam sudah berdiri, imam sudah takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang dia tadi masih repot ngurusin HP. Balas chat orang. Masya Allah. Padahal Allah sudah ada di hadapannya. Kenapa? Sudah aqimis sholat, dia sibuk masih chat HP. Ada lagi yang lain sibuk apa? Sibuk di luar masjid. Sudah qomat di dalam, dia masih di luar masjid. Kenapa? Masih 3 hisab lagi. Tanggung. Sekarang rokok mahal. Bu, senang suaminya merokok? Ingin suaminya merokok? Mau suaminya berhenti merokok? Ingatlah itu, Pak, sayang istri apa sayang rokok? Rokok. Sayang istri apa sayang rokok, Pak? Rokok. Ibu yang jawab. Kenapa? Karena tahu dia. Jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau imam sudah takbiratul ihram, jangan sibukkan lagi dengan perkara yang lain. Langsunglah ikut takbiratul ihram, Allahu akbar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan, likulli syai'in safwah wa safwatis shalah takbiratul ihram ma'al imam. Kata Nabi Muhammad, setiap segala sesuatu itu ada intinya. Dan inti sholat berjamaah adalah takbiratul ihram setelah takbirnya imam. Tapi ada catatan, Bu. Apa catatannya? Catatannya saf ibu, saf bapak sudah sempurna. Habib tadi sholat Jumat di salah satu masjid di Tungkal. Kalau sudah sejadah terbentang, nggak mau lagi maju. Masya Allah.
Tidak mau maju lagi dia. Kalau saf sudah terbentang, tidak mau maju lagi. Mau depan ada kosong, dia langsung takbir saja. Allahu Akbar. Dia langsung takbir saja. Tidak peduli dia di depan tak ada kosong. Tidak, dia baru takbir aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini Pak, mendiamkan saf yang di depan kosong, orang ini sholat jemaah Jumatnya tidaklah sempurna. Tidaklah sempurna. Pak, selagi saf belum rapat di depan, jangan letakkan sejadah dulu. Kadang-kadang kita bawa sejadah, kayak di masjid tidak punya sejadah. Kita sholat bawa sejadah, padahal di masjid ada sejadah. Bahkan sejadah masjid lebih bagus daripada sejadah kita. Kita bawa sejadah. Sejadah kita pernah kita pakai di rumah. Rumah kita kotor, ada tai tikus, ada tai cicak. Kita bawa sejadah tadi. Sejadah masjid yang bersih berada di atas sejadah kita yang kotor. Pak, yang sunnah ke masjid itu bagi kita ini bawa sal sunnah, bukan bawa sejadah. Kecuali kalau kita bakal sholatnya di luar masjid. Mana ada yang sholat di luar masjid? Semua dalam. Kenapa? Karena masjid banyak. Jumat tidak ada yang penuh. Yang sunnah itu bawa sal, sunnah itu bawa sal, rida, disunahkan kalau sholat. Sunnah pakai sal hari Jumat, sunnah pakai imamah pakai hari Jumat, sunnah pakai putih kalau hari Jumat. Sunnah. Ini kadang-kadang dia tidak mementingkan saf. Dia mementingkan Allahu Akbar. Ini tidaklah sempurna. Makanya bapak Habib ingatkan Pak di Masjid Ar-Rahman nih, Masjid Ar-Rahman, Masjid Al-Falah, jangan ada saf yang kosong, rapatkan. Saf pertama lihat, ada yang kosong enggak? Tidak ada. Saf kedua baru. Saf kedua ada yang kosong enggak? Tidak ada. Saf ketiga baru. Saf ketiga ada yang kosong, saf keempat baru. Jangan masih kosong. Nah, ini perlu diketahui. Ibu, bapak, rapat itu bagaimana? Rapat itu dalam fikih adalah bersentuhan lengan dengan lengan. Pundak ini ketemu dengan pundak, itu rapat. Bukan satu sejadah satu orang. Satu sejadah satu orang, tidak ada jatah. Lengan ini ketemu lengan. Makmum dengan makmum berdempet, menempel. Itu namanya rapat. Lurus yang mana lurus? Lurus itu tumitnya. Tumitnya lurus, tumitnya sama. Ujung tumitnya itu rata. Ujung tumit makmum dengan makmum yang lain sama, lurus ujung tumitnya. Bukan ujung jari-jarinya. Bukan ujung jari-jarinya, ujung tumitnya rata. Itu namanya lurus. Nah, kalau bapak melihat di depan bapak ada saf yang kosong, 2 saf, 3 orang, satu sejadah satu orang, masuk Pak, masuk. Oh iya Pak sepeda, geser sana dikit, geser. Ternyata ketika digeser masih longgar, masih longgar. Makanya bapak-bapak, kalau kita sholat Jumat, kalau kita sholat 5 waktu berjamaah, jangan dulu membuat saf yang baru, kecuali kalau saf yang di depan sudah rapat. Bapak-bapak, Pak, tadi sampai Habib tadi pas sholat Jumat tadi kosong, ya Allah, kita maju. Saf kedua kosong, nggak ada yang maju, kita maju. Habib dari saf keberapa kalau tadi? Dari saf ke-7 maju sampai. Yang ini kan nggak ada yang mau maju. Sudah ada yang sudah takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak ada yang maju. Itu subhanallah. Padahal putih-putih udah rambutnya. Rambutnya udah putih, Bu. Udah putih-putih, udah tua. Itu subhanallah. Tua keladi. Makin tua makin kanji.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu apa lagi dikatakan kata beliau? Tahdur masjid, masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Nah, kalau ibu tidak bisa, bapak tidak bisa salat tahiyatul masjid, misal nih. Misal ini bukan untuk salat saja, misal hadir maulid. Hadir acara maulid di masjid. Masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, tidak ada tempat karena orang rame, bingung. Apalagi ibu-ibu mau sholat tahiyatul masjid, repot, mau pakai mukena dulu, mau hadir maulid ini. Jadi bagaimana? Duduk di masjid, ganti sholat tahiyatul masjid tadi dengan membaca baqiyatus sholihat, dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kenapa? Karena tidak bisa untuk melakukan tahiyatul masjid tadi, maka tetap untuk menghormati masjid tadi dengan membaca baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah 4 kali. Ini